Oke, jadi setelah mengantri sekitar 20 menit dapat satu tas dari sekolahku. Jadi dalam tas ini isinya itu pertama ada shampoo yang paling besar ini, gede, isi 1 liter kelihatan ini. Nah, terus ada obat semir, ya lumayan. Terus ada voucher-voucher gratis seperti ini. Ada Lazada dan sebagainya. Ya pokoknya. Terus apa ini? Apa ini? Oke, kayak shampoo. Apa ini shampoo? Oh ya, ada shampoo sama treatment, lumayan gratis satu. Terus ada kertas-kertas ya gini nih, promo, voucher-voucher. Ya, terus pokoknya gini nih. Ada masalah. Ono bikin Korea aesthetic that are no here. Oke, ini sono iki sponsor paling dokter gigi. Terus note ambil ini apa ini ya? Oh, sunblock kayak sama pensil ya, jadi kayak gitu. Halo guys, welcome back to Korea Ramen lagi. Jadi sudah lama nggak ketemu ya kak saya. Baru 4 hari yang lalu. Jadi masih sibuk dengan tugas seperti biasanya, tapi udah mau selesai jadi nggak terlalu banyak. Cuman masih ada seperti itu kondisinya. Nah, pertanyaan kali ini itu jarang ditanyakan sebenarnya. Cuman ada yang tanya, mosok orang Korea sih, masa sih orang Korea, tunjukkan KTP-mu. Banyak yang tanya gitu. Jadi sekalian aku nunjukin KTP-ku sebagai orang Korea. Aku juga pengen membandingkan KTP Indonesia dan KTP Korea, dan apa yang bikin orang Korea itu kaget lihat KTP Indonesia, dan mungkin apa yang bisa kalian kagetkan dari KTP Korea. Oke, langsung kita mulai. Oke, jadi ini KTP Indonesia. Cari aja di Google KTP Indonesia, langsung ada contohnya banyak seperti ini. Nah, ini aku ambil contoh yang ketiga. Ya, maaf Ibu Sumiwati. Ya, jadi contohnya KTP Indonesia kan seperti ini. Karena aku nggak ada KTP Indonesia tentunya. Ada tertulis KTP Indonesia, penduduk Indonesia, terus ada nomor induknya, nama, kelahiran, tempat tanggal lahir, status perkawinan, pekerjaan, agama, golongan darah, kok nggak ada ya, seharusnya ada, alamat, lengkap banget ya, sama kode pos, kewarganegaraan. Bukannya yang punya KTP itu orang Indonesia ya. Oke, terus ada masa berlaku dan juga tanda tangan atau cap jempol dari pemilik kartu, dan juga apa ini, bupati ya, dari bupati daerah sekitar tempat tinggal Anda. Jadi ini merupakan KTP Indonesia. Sedangkan di baliknya, kalau kita cari KTP Indonesia, nah untuk belakangnya KTP Indonesia cuman seperti ini kan ya, nggak tertulis informasi apa, cuma tertulis barang siapa yang meniru atau menambah atau membuat KTP. Jadi hanya ada informasi seperti itu yang sama semua. Oke, jadi itu KTP Indonesia. Oke, jadi percaya nggak percaya, ini KTP ku. Haha, gemuk ya. Jadi ini dulu waktu aku pas gemuk-gemuknya 85 kg. Ya, laminatingnya agak lepas ya. Jadi ada lekuan di sini. Ya, jadi jangan terlalu dihiraukan fotonya. Oke, jadi di sini Jumintung Rokjong itu artinya KTP, terus nama. Nah, terus di sini tuh ada tulisan Cina kan ya. Karena arti nama orang Korea itu kebanyakan ada arti bahasa Cinanya. Jadi kayak namaku ini juga ada arti Cinanya. Tapi juga ada orang yang nggak ada arti Cinanya zaman sekarang ini. Cuman biasanya ada. Dan nama pertama Jang itu marga. Ya, ini margaku. Terus namaku Hansol, Jang Hansol itu namaku. Nah, di sini tuh sebenarnya ada 13 angka yang aku tutup. Soalnya ini rahasia banget, tapi oke. Yang
6 angka depan sebenarnya boleh ditunjukkan, jadi sebentar. Oke. Jadi aku bilang tadi ada 13 angka kan ya. Jadi 6 angka pertama itu sebenarnya tanggal lahir. Ini tahun 1994, bulan 5, tanggal 8. Jadi ya, ini tanggal lahirku. Nah, 6 angka di belakangnya itu rahasia, jadi aku tutup. Hehehe. Terus sini tuh alamat rumah di Daegu Gwangyok시 Bukgu. Ya, dan setelah itu alamat rumahku, jadi aku tutup. Jadi di Daegu alamatku. Dan ini tanggal penerbitan. Ya, ini sama kayak Indonesia, kayak ada daerah mana penerbitnya. Terus ini capnya, cap dari daerahnya Daegu. Sama kalau di belakangnya, oke, ini fokusnya lebih jelas di sini. Aku jadi tak jelaskan di sini. Jadi yang ini 주소 변경, artinya itu pindah alamat. Yang ini ilca 확인, jadi kayak tanggal pemindahannya. Terus nah, di sini tuh kalau pindah alamat itu ditempeli kayak gini. Ya, jadi bening tuh ada tulisannya gini. Aku pindah ke Seoul alamatnya. Jadi seperti itu untuk bagian atasnya, jadi bisa pindah alamat 5 kali. Habis itu di bawah ini tertulis bagi yang menemukan mohon dimasukkan di kotak pos biar bisa dikirimkan kembali kepada pemiliknya. Terus ini ada cap jari, tentunya cap jariku. Ya gimana ya, percaya nggak percaya? Ya ini cap jariku. Oke, jadi sekarang waktunya bahas perbedaannya KTP Indonesia dan KTP Korea, dan juga apa yang bikin orang Korea itu kaget sama KTP Indonesia. Jadi yang pertama, seperti yang kalian sudah lihat, KTP Indonesia itu ada masa berlakunya. Ada masa berlakunya 10 tahun ya kalau nggak salah. Iya, jadi ini cukup mengejutkan banget buat orang Korea dulu, soalnya pernah kejadian waktu aku kerja. Jadi orang Indonesianya itu harus perpanjang paspor karena mau keluar negeri ke Korea sama atasanku orang Korea. Nah ternyata paspornya itu udah mau habis, akhirnya mau perpanjang. Dadak, no ternyata KTP-nya juga mau habis masa berlakunya. Nah itu waktu itu bosku kaget, KTP ada masa berlakunya. Jadi itu mengejutkan. Kalau Korea itu kita nggak ada masa berlaku, cuman ditulis tanggal pembuatan atau tanggal pencetakannya. Dan kalau di Korea itu kalau kartunya nggak rusak, nggak hilang, ataupun nggak ada pembaruan, itu nggak bakal bikin baru gitu loh. Sedangkan di Indonesia kan setiap 10 tahun harus ganti, jadi itu agak mengejutkan. Oke, yang kedua, jadi alasan kedua yang mengejutkan itu sebenarnya adalah status perkawinan. Jadi ditulis sudah menikah, belum menikah. Nah, jadi di Korea itu kan tadi kalian lihat gak ada tuh informasi tentang pribadi itu cuma nama sama tanggal lahir sama nomor indukmu. Jadi wow. Oh oke, kamu udah nikah ya, jadi kayak gitu. Cuman nggak terlalu ngagetin, cuma loh perlu tak kayak gitu. Yang ketiga, agama. Jadi karena kalau Indonesia itu kan di Pancasila yang pertama sudah tertulis bahwa berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi semua kan diwajibkan memiliki agama atau menganut agama. Dan menurutku sebenarnya ini bagus banget, karena video lain kali tak jelaskan mengenai ini detail banget. Tapi menurutku itu bagus, karena paling nggak setiap orang itu memiliki agama dan juga lebih terbiasa dengan yang namanya agama. Misalkan kalau di Korea kan nggak tertulis sih, jadi banyak juga yang memilih untuk menjadi free thinker atau nggak punya agama, ateis, atau yang percaya adanya Tuhan tapi nggak percaya agama, seperti itu. Jadi tertulisnya agama itu sebenarnya juga cukup mengagetkan buat orang luar negeri. Jadi kalau kalian mungkin kayak loh, lah ini memang biasa tuh, tapi kalau orang luar negeri nggak, ini mengagetkan. Yang keempat, golongan darah. Oke, jadi golongan darah ditulis di situ itu cukup wah banget juga. Ya oke, jadi itu informasinya kayak berlebihan, tapi oke, nggak buruk juga. Yang terakhir mungkin yang tak sayangkan, kalau di Korea itu waktu kita menunjukkan kartu itu biasanya, atau kita waktu ngupload ya jarang sih, cuman nomor induk.
Yang kelima perbedaannya adalah nomor induk menurutku. Bukan mengagetkan kali ini agak perbedaan. Nomor induk yang ada di kartuku itu penting banget. Jadi misalnya aku ke misalnya Telkomselnya Korea gitu ya, SK, aku mau membuat nomor baru, itu harus ada nomor ini. Jadi setiap pembelian nomor itu tercatat gitu, yang punya siapa, orangnya siapa, tinggal di mana, dan asal mana. Nah, dan juga waktu ke rumah sakit itu semua tertulis. Jadi nanti waktu rekor medisnya itu jelas banget. Waktu kepolisian itu juga dipakai. Jadi nomornya ini nyambung. Jadi kemana aja itu bisa langsung dibuka oleh pemerintah. Jadi di paspor pun ada kalau orang Korea. Ya, jadi kalau di Korea itu nomor induk kita itu penting banget. Jadi semua orang Korea itu bakal hafal 13 angka yang tertulis. Meski 6 angka pertama itu tanggal lahir, tapi 7 angka berikutnya itu pasti hafal karena itu sangat penting dan selalu digunakan. Sedangkan di Indonesia kan kayaknya tertulis tapi nggak terlalu banyak digunakan gitu loh. Siapa sih yang ngapalin nomor induknya KTP Indonesia? Ya kan? Oke, jadi itu perbedaannya. Bagaimana menurut kalian? Apa kalian suka? Dan juga aku pengen kalian komen kalau menurut kalian itu yang bikin kok KTP Korea itu mengagetkan atau yang bikin kalian kaget dari KTP Korea itu apa? Tolong beritahu aku di komen biar aku juga bisa tahu. Dan video berikutnya mungkin aku mau membandingkan SIM Indonesia dan juga SIM Korea karena aku juga punya SIM. Ya, seperti itu. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Tolong bantu share dan subscribe video ini, channel ini maksudnya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Jangan lupa follow Instagram.